Didin, apa betul pernah kehilangan uang seperti yang menimpa tetangga kita? Ya betul. Terus jumlahnya berapa? Itu selama 3 kali jumlahnya semuanya 900.000 lah. Apa saja yang pernah dialami oleh ibu ketika sadar bahwa sering kehilangan uang? Coba ceritakan. Oh, saya kehilangan uang cuma 700 satu kali, satu kali lagi 600. Apa betul pernah kehilangan uang yang uang itu hilang, sepertinya ada yang mengambil tapi bukan orang? Bagaimana ceritanya? Ceritanya sih saya nyimpen uang itu di dalam dompet terpisah. Kang Budi, apa betul pernah kehilangan uang? Itu kapan dan di mana? Silahkan Kang. Pernah sih nggak tahu ya, cuman pas mau bayar di kasa gitu kayak tempat belanja, Iya. si uang itu dilipat 1 juta ternyata hilang selembar misalkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat youtuber, perkenalkan nama saya Rian Ramdhani dari Kampung Jajaran Waru, Pepuruhan Cipulya, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi saya himbau ataupun saya ada permohonan, saya sebagai salah satu korban kehilangan uang yang paling sering gitu ya. Terus ada hal-hal yang janggal juga di dalam rumah. Nah, jadi untuk itu saya mohon, permohonan saya itu sangatlah, kalau bisa mah itu Pak Ustadz segera datang gitu. Sekian aja dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Peliharaan. Ayo, maksudnya peliharaan apa itu? Pesugihan. Kamu pesugihan. Tuhan kamu pesugihan. Oh gitu. Sudah berapa lama kamu ada kerjasama sama manusia itu? Mane kesabaralila. Kesabaralila mane perjanjian dan jeung manusia. Kesabaralila mane ngomong. Ayo, gak usah takut. Kamu akan saya lepasin. 2 tahun. Hah? Berapa tahun? 2 tahun. Walladzina nazzalal kitab wa huwa yatawalla salihin. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Penjarakan ya Allah dalam tubuh Baji ya Allah. Aina ma takun yati bikumullahu jami'a. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takun. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Udah. Kamu siapa? Gerak. Kamu siapa? Inilah sahabat-sahabat salah satu korban warga desa Bojongsari yang pernah kehilangan uang bukan oleh manusia tapi oleh makhluk yang tidak kelihatan atau kasat mata, yaitu Bapak Didin. Pak Didin, apa betul pernah kehilangan uang seperti yang menimpa tetangga kita? Ya betul. Terus jumlahnya berapa? Itu selama 3 kali jumlahnya semuanya 900.000 lah. 900 ribuan ya? Ya. Jadi yang pertama berapa? Yang pertama 500.000, terus yang kedua 300.000, yang ketiganya 100.000 itu. Itu yakin waktu itu uang tersebut bukan lupa nyimpan atau bagaimana? Bukan melimpan, itu yakin sekali, itu sudah dihitung. Pertamanya dihitung sekian, simpan, hitung lagi satu lagi sekian, simpan itu. Nah, itu tahu-taunya dibuka itu dilihat nggak ada itu. Nggak ada. Pertama 500, terus keduanya 300.000. Iya. Yang ketiga kalinya 100.000, jadi jumlahnya semuanya 900 lah. 900 ya. Ya. Tapi selama ini yang berkembang di masyarakat, Pak Didin, katanya yang ngambil itu makhluk yang tidak kelihatan dah, seperti ada yang bilang tuyul atau yang lainnya. Pak Didin sendiri bagaimana menyikapi ini? Apa sama berprasangka seperti itu atau bagaimana? Ya memang seperti itu juga. Soalnya kalau diambil sama manusia mungkin diambil semua gitulah maksudnya. Oh iya. Nah, itu hilangnya secara misterius lah gitu. Iya. Kelihatan gitu. Tiba-tiba hilang gitu. Iya. Waktu itu nyimpan uang di dompet atau di lemari gimana? Waktu itu nyimpan uang tuh di lemari, ditumpuki pakaian lah misalnya gitu. Pakaian seperti baju gitu lah. Di bawah baju lah gitu. Padahal lemarinya dikunci ya? Dikunci lemarinya. Oh iya, kalau sama manusia mungkin kuncinya udah rusak ya Pak Idin ya? Iya. Oh iya. Ya terima kasih Pak Idin ya, mudah-mudahan apa yang menimpa Pak Idin cukup
cuma 3 kali, dan jangan sampai tetangga kita, karena selama ini banyak sekali tetangga kita yang kehilangan, ada yang 200.000, bahkan ada sampai yang jutaan. Mudah-mudahan apa yang Pak Aidin alami ini suatu cobaan. Saya berharap Pak Aidin sabar, mudah-mudahan ada gantinya ya. Ya, mudah-mudahan. Iya. Inilah salah satu korban kehilangan uang, yaitu Ibu Nining yang sering kehilangan uang. Saya akan bertanya kepada Ibu Nining, apa saja yang pernah dialami oleh Ibu ketika sadar bahwa sering kehilangan uang. Coba ceritakan, Bu. Oh, saya kehilangan uang cuma 700 satu kali. Satu kali lagi 600. Iya. Itu dalam kurun waktu berapa bulan? Kalau yang 700 6 sasi. Oh, 6 bulan 6 ya. bulan. Oh iya. Jadi di total kehilangan uang secara tidak wajar di total berapa juta? 1.300.000. 1.300.000. Oh iya iya. Itu dulu nyimpan uang di dompet atau di lemari? Yang 700 di kantong, yang 600 di dompet. Di dompet ya. Itu Bu Nining yakin itu uang bukan diambil oleh suami atau bagaimana? Bukan ya. Jadi yakin itu uang hilang bukan oleh manusia, tapi mungkin oleh makhluk yang tidak kelihatan, mungkin begitu ya. Ya. Ya mudah-mudahan ke depan kejadian ini tidak terjadi lagi menimpa Ibu Nining sering kehilangan uang. Jadi sekarang mah harus hati-hati Bu ya, nyimpan uang, jangan sampai nyimpan uang sembarangan. Teis, apa betul pernah kehilangan uang yang uang itu hilang, sepertinya ada yang mengambil tapi bukan orang? Iya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya sih saya nyimpen uang itu di dalam dompet terpisah tuh 200.000 selembaran 100.000-an. Iya. Terus udah lama nggak saya lihat-lihat tuh si uangnya itu, karena kan masih ada yang di tempat lain, yang di dompetnya buat jajan, itu buat disimpan ceritanya. Seminggu kemudian saya lihat lagi tuh, ternyata nggak ada satu selembar. Jadi 100.000 ya? Iya, 100.000 nggak ada selembar. Selain Teis yang di rumah, ada juga yang sering kehilangan, contoh seperti Ibu atau siapa? Iya, Ibu juga pernah kehilangan, cuma pecahan 50 kalau nggak salah. Cuma selembar juga yang diambil. Oh iya iya. Kalau yang 100.000-an pernah juga, karena Ibu pernah 2 kali kehilangan itu. Iya. Itu uang 500.000 selembaran 100-an, yang diambil cuma 1 juga sama selembar. Oh iya. Itu kan uang dalam dompet atau dalam apa disimpannya? Dalam dompet. Dalam dompet ya. Jadi pas dibuka dompet itu posisinya tertutup, enggak tertutup, mencurigakan. Enggak mencurigakan. Orang di atas nyimpennya, anak-anak nggak mungkin bisa ngambil kan. Oh iya iya. Makanya pas lihat kaget, siapa yang ngambil nih gitu. Soalnya kok yang satu lagi ada, yang selembar lagi nggak ada, perasaan nggak pernah dijajanin gitu. Itulah sahabat-sahabat kesaksian dari korban kehilangan uang yang istilahnya sama seperti kasus-kasus yang lain yang ada di Kampung Jajaran Waru, Desa Bojongsari ini. Jadi banyak yang kehilangan, dan salah satunya adalah TS ini. Jadi Kang Budi, apa betul pernah kehilangan uang? Itu kapan dan di mana? Silahkan Kang. Pernah sih nggak tahu ya, cuman pas mau bayar di kasa gitu kayak tempat belanja. Iya. Si uang itu dilipat 1 juta ternyata hilang selembar, misalkan kayak gitu. Iya iya. Jadi hilangnya itu pas belanja ya? Baru ketahuannya pas waktu bayar. Oh iya iya. Itu memang sih Kang Budi, rata-rata yang kehilangan yang biasa jualan, ceknya itu pas si uang dikasih ke kasir atau kepada yang punya toko, itu rata-rata seperti itu yang saya wawancarai. Terus setelah itu pernah lagi nggak kehilangan? Nggak tahu ya, soalnya dicek sama orang tuanya tuh malam biasanya diberesin uang tuh. Jadi kalau toko sudah tutup ya, jadi uang baru dihitung. Malam gitu, oh iya. Baru
Iya. beresin gitu lah. Jadi mungkin karena perputaran uang lumayan banyak, jadi kadang bisa jadi uang tersebut kadang hilang tapi tidak terketahuan, bisa seperti itu ya Kang Budi ya. Tapi Kang Budi nggak berprasangka apa itu sama hal-hal yang mistik, yang kasat mata atau bagaimana Kang Budi? Saya pikir mungkin nggak tahu lah kesana tuh masalah gaib, cuman berpikirnya itu kan yang beresin orang tua, mungkin lagi apa, Iya. lagi Salah hitung ya. salah hitung, lagi lagi repot lah kayak Oh, gitu, iya. pengantuk gitu. Iya. Jadi kesimpulannya Kang Budi mah nggak berspekulasi, apalagi sungudon ya. Tapi yang jelas pernah kehilangan uang, bahkan mungkin tidak disadari karena Kang Budi mah kan perputaran uangnya lumayan karena punya toko. Jadi intinya pernah kehilangan, tapi tidak berprasangka baik kepada yang kelihatan ataupun yang tidak yang nyata, apalagi sama orang lain. Itu memang suatu sikap yang bagus yang mulia, walaupun kita ini kehilangan tapi tidak berprasangka kepada makhluk apalagi yang tidak kelihatan. Itulah sahabat-sahabat kronologis atau pernyataan dari salah satu korban kehilangan uang di Desa Bojongsari, yaitu Kang Budi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber, perkenalkan nama saya Rian Ramdhani dari Kampung Jajaran Waru, Kepunuhan Cipuya, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi saya himbau ataupun saya ada permohonan, saya sebagai salah satu korban kehilangan uang yang paling sering gitu ya. Terus ada hal-hal yang janggal juga di dalam rumah. Nah, jadi untuk itu saya memohon kepada seluruh para supranatural yang menguasai, yang biasa memberantas atau yang mengungkap hal-hal yang seperti ini, hal yang goib seperti ini. Jadi mohon sudinya kiranya datanglah ke tempat saya untuk membantu saya dan membantu warga sekitar saya yang sama-sama merasakan korban kehilangan uang gitu. Jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat untuk bisa hadir ataupun mengungkap masalah ini yang menimpa saya dan yang menimpa warga sekitar, untuk bisa datang ke kampung ke kampung ini. Jadi permohonan saya itu sangatlah, kalau bisa mah itu Pak Ustadz segera datang gitu. Sekian aja dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambahkan apa yang disampaikan oleh para korban yang sering kehilangan uang. Uang tersebut hilang bukan oleh manusia, tapi disinyalir oleh makhluk yang tidak kelihatan atau kasat mata. Saya dulu pernah merasakan sering kehilangan uang seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini saya memperkuat keinginan para korban yang baru-baru ini kehilangan uang persis seperti apa yang dulu saya alami. Saya membantu datang ke Desa Bojongsari, di mana di sini banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa warga Desa Bojongsari, yaitu kehilangan uang. Uang tersebut hilang tanpa sebab yang jelas. Apa itu oleh makhluk seperti tuyul atau kencit atau yang sejenis lainnya, walau alam. Tapi yang jelas di sini saya memperkuat keinginan para warga yang ingin masalah ini cepat tuntas, cepat. Salihin, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Penjarakan ya Allah dalam tubuh Baji ya Allah. Aina ma takun yati bikumullahu jami'a. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takun. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Gerak. Kamu siapa kau? Sugihan. Kamu? Kamu ada yang memelihara kamu ya? Yang ada yang memelihara kamu ya? Yauma tublas sarwa, 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 ayo. Kamu akan saya lepaskan. Saya akan saya lepaskan dari manusia yang menyuruh kamu. Ya. Kamu pesugihan, peliharaan manusia. Peliharaan. Ayo, maksudnya peliharaan apa itu? Pesugihan. Kamu pesugihan. Tuhan kamu pesugihan? Oh gitu. Sudah berapa lama kamu ada kerjasama sama manusia itu? Mane kesabaran lila.
Geus sabaralila maneh perjanjian da jeung manusia. Geus sabaralila maneh ngomong. Ayo gak usah takut. Kamu akan saya lepasin. 2 tahun. Hah? Sabar tahun? 2 tahun. Maneh anu sok nyokotan duit? Hah? Nyokotan duit si bapak Itu perintah dari manusianya. Terus maneh sok ngajirimkeun ngarupakeun si bapak ieu? Hah? Siapa itu? Itu saha? Hah? Nu nyarupakeun si bapak. Itu Jeung siapa manehna itu? saha? Maneh. Babaturan dia, Oh, ada temennya lagi. dia. Jadi maneh sabaraha hiji babaturan maneh? Hah? Coba diselidiki fakta dulu. Maksudnya diselidiki fakta. Dia ada perjanjian sama manusia itu untuk apa itu? Maneh aya perjanjian jeung manusia. Hah? Hah, usaha. Usaha. Pesugihan. Pesugihan. Oh, maneh babaturan maneh sabaraha loba? Sabaraha loba? 10. 10. Oh, Orang jadi itu punya 10 kera kayak kamu. jadi di tiap masing-masing beda-beda. Ya, maksudnya itu daerah mana aja yang sudah kamu disuruh manusianya? Daerah mana we? Berapa kecamatan? Hah? Daerah mana? Oh, jauh-jauh. Nah, satuan kamu itu di dekat sini atau jauh? Oh. Maneh ngadon ka dieu. Oh gitu. Sudah berarti tempat daerah mana? Daerah mana? Dunungan maneh? Daerah mana dunungan maneh? Di mana? Dunungan jauh teh di mana? Di daerah mana? Bisa nyebutin? Hah? Mana? Yauma tublas sarwari, 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 yauma tublas sarwari. Daerah mana? Daerah mana? Enggak tahu. Desa luar desa itu. Desa tuh desa atau luar desa? Luar desa. Jadi Ya. Diselidiki fakta lagi apa? Diselidiki fakta. maneh ka dieu ungap poe di titah maneh. Maneh kabagian di dieu. Oh, terus Nah, kamu dapat timbalan apa dari manusia yang melihara kamu? Maneh dibere naon ku manusia? Makanan apa? Getih, darah apa itu? Getih naon? Oh, ayam apa? Ayam Ayam hidup? naon? Ayam naon? Ayam putih? Ayam hidup? Ayam biasa yang tanpa menyebut Ayam nama Allah? kampung. Oh, yang tidak menyebut nama Allah? Getih. Iya, getih yang sembelih itu tanpa menyebut nama Allah? Getih bangke. Bangke. Masya Allah ya Rob. Babaturan Nah, mana ayeuna 10? Kamu itu dari kera-kera daerah mana kamu? Maneh di mana? Maneh monyet di mana? Manusia monyet itu di mana? dapat kuncian dari kamu itu dari mana? Hah? Maneh monyet di mana? Hah? Kuncinya di mana? Jauh mana? Di daerah mana Yauma kuncinya? tublas sarwaj, yauma tublas sarwaj, yauma tublas sarwaj. Sampaikan. Yauma tublas sarwaj, yauma tublas sarwaj. Daerah mana? Kuncian daerah mana maneh? Maneh piaraan kuncian daerah mana? Yauma tublas sarwaj, yauma tublas sarwaj, yauma tublas sarwaj, yauma tublas sarwaj, yauma tublas sarwaj. Daerah mana? Di laut. Laut mana itu? Pangandaran. Dah semuanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua teman-teman yang 10 itu ya atau lebih akan diputuskan dari Yang satu dukun sama kamu. akan diputuskan dari kerjasama dengan manusia, ya. Semua setelah terlepas akan dikumpulkan Allah di sini semuanya. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina aqatum minal musyrikin. 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 Awalam yaral الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan firman-Nya Allah. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih wa lan nusrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syadada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun inna dina indallahi al-islam. Ayo saja, kamu sekarang jadi jin bebas, sudah terputus dari perjanjian sama kuncen manusia, sama yang kamu Dunungan kamu maneh, wanita maneh. yang melihara kamu. Ya, kamu sekarang jadi jin bebas, tidak ada perjanjian lagi. Mulai saat ini kamu jadi jin bebas, pergi kemana aja gak masalah. Ya, sekarang beriman kepada Allah.
Ikutin saya, syahadat. Asyhadu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Paham? Semuanya syahadat kepada Allah. Asyhadu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Paham? Ayo semuanya yang 10 keras-keras semuanya syahadat kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah sekarang setelah beriman berubah warna apa? Udah. Alhamdulillah seorang jin yang benar-benar dia beriman kepada Allah, maka dia menjadi putih terang, ya. Alhamdulillah. Nah teman kamu semuanya yang 10 warnanya apa? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mana di masjid atau di mana? Mau tinggal di mana kamu? Di gunung. Ya kamu sekarang pergi ke gunung ya, minta perlindungan kepada Allah, belajar sama jin-jin muslim di sana supaya tidak ditangkap dukun-dukun manusia lagi, ya, supaya tidak diperbudak, supaya mana bebas. Supaya bebas beribadah kepada Allah. Ya, semuanya pergi ke sana. Faqatilu aliya syaitan, inna kaida syaitani kana dhaifa, fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Alhamdulillah. Kita nggak usah nyentuh itunya, Ustaz. Kita nggak usah nyentuh dukun sama pelakunya karena pelakunya bukan orang dekat gitu. Terus dukunnya juga kan kuncen itu mah. Ini cara solusinya mudah ya. Kita baca Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ditiupkan, diniatkan. Nah, semua itu diniatkan ya. Karena zikir pagi petang juga salah satu perlindungan juga, tapi di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh yang melakukan zikir petang itu. Tapi kalau umpamanya uang itu supaya terhindar dari pencurian tuyul atau pencurian babi ngepet atau pencurian kera yang seperti tadi pesugihan, cukup Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sama ayat kursi ditiupkan aja, diniatkan untuk melindungi dari pencurian atau apapun. Dari jin yang mau ngambil gitu diniatkan. Terus salah satu faktor itu tidak hanya itu aja, tapi rumah itu harus bersih dari wafak ya, karena itu wafak di situ adalah sebuah pintu masuknya setan malah justru ya, wafak jadi magnet itu nggak boleh. Jadi kalau umpamanya ada itu, maka rumah itu mudah dimasukin oleh golongan-golongan setan dari golongan jin ya, seperti itu. Nah untuk selanjutnya terkait perlindungan itu sering dibuat tadarusan Al-Quran rumah itu, seperti itu Bapak ya. Tuh mungkin solusi tepatnya seperti itu. Jadi nggak usah bapak-bapak itu dibacain dulu Al-Fatihah, ayat kursi, Anas, ya, karena ditiupin ke uangnya. Nah gitu. Ya kalau mau nyimpen itu aja udah. Intinya qul a'udzu birabbin nas, diniatkan ya Allah supaya terlindung dari pencurian gaib gitu aja. Diniatkan di uang itu tiupin. Ya, tapi setelah melaksanakan ruqyah seperti begini, apakah ada keyakinan enggak bahwa jin kan semacam jin ya, walaupun tuyul apa itu jin nggak akan balik lagi gitu ke rumah saya? Selama ini saya melakukan ruqyah catching, jadi selama ini setelah penangkapan banyak kayak di daerah Teteh ini tuyul. Setelah penangkapan kan membuat resah juga warga. Setelah penangkapan, alhamdulillah kasus itu sudah kayak tertutup, tenggelam gitu. Ya. Pak, saya mohon pamit dulu, agak maka, jauh. Ayo, Assalamualaikum. Jadi tadi saya bilang kalau umpamanya orang yang punya tadi jin-jin tadi sudah terputus dari perjanjian yang dilakukan sama kuncen yang punya gitu, sudah terputus dia. Nah, tergantung kalau umpamanya manusia itu mengambil lagi, ya bisa juga
akan terjadi seperti ini. Tapi waktu temponya lama gitu. Maksudnya gini, mudah-mudahan kalau perlindungannya Bapak di rumah ini sekarang itu udah terputus, kecuali kalau yang punya itu dia persugihan lagi, datang lagi ke kuncennya. Ya itu tadi kalau umpamanya jaga-jaga solusinya tadi. Mungkin juga itu datang lagi dari kuncennya. Enggak, kalau kuncennya orangnya misalnya Abian. Nah ini kita datang ke kuncennya karena nanti teh dia tahu hilang yang 10 itu teh. Dia kan Peliharaan dia itu dia tahu. kadang-kadang nggak dikabulkan, kadang-kadang. Gitu dia akan nyari yang punya tuyul juga gitu. Kadang dia nyari. Karena dia nggak setor lah, kurang nanti setor gitu. Nah dia akan nyari. Nah kecuali yang punya itu ke kuncennya. Yang saya hilang, nah dia minta lagi misalnya, nah baru itu. Nah makanya solusinya itu tadi ya. Solusinya Bapak harus perlindungannya, uangnya. Semua warga kalau bacain doa, baik doa. Terus wakafnya Bapak di rumah dibuka aja kita. Ya jadi itu kadang jadi dipermudah magnet untuk masuk jin gitu. Tapi seandainya itu dukunnya bisa disentuh nggak Pak dari sini? Maksudnya gini, bisa disentuh, cuma kan itu mah kuncen, jadi kan dia kerjaannya itu. Kita kalau misalnya mau menyentuh dukun itu, berarti kita urusannya besar dengan urusannya nanti panjang malah. Panjang. Kuncennya kan merasa di. Kecuali kalau urusan sama satu orang gitu, kalau ada pasien-pasien sihir, nah maka kita akan belenggu. Tapi ini kasusnya dia merugikan orang banyak. Jadi nanti malahan kuncennya nanti bisa aja dia ngerasa sakit hati di malah pekerjaannya dia nyerang dengan banyak. Ya ini kuncen ini nggak tahu kan dia kalau jinnya sudah terputus. Kecuali nanti yang punya itu dia akan laporan bisa ke sana. Jadi maksudnya menyerang korban seperti saya begini. Bukan menyerang, malah tambah merajalela dia. Merajalela. Kalau kuncennya disentuh karena kan itu kan tahu dia kerjaan nalurnya muncul, maksudnya intinya